Halo, selamat pagi sosis semua. Sobat Sinopsis India Series. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hatur nuhun. Pagi berikutnya, Zoya dan Aditya datang ke pengadilan. Keluarga mereka dan Rajvir sudah ada di sana. Aditya bertanya kepada ayahnya tentang ibunya. Harsh mengatakan dia tidak akan bisa melihat semua ini. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak datang. Zoya dan Aditya duduk. Rajvir bertemu Mahi dan Maduji. Saya harap kamu siap. Mereka berdua mengangguk. Dia membawa mereka ke dalam. Proses pengadilan dimulai. Pengacara penuntut mulai mengajukan kasus ini. Zoya dan Aditya adalah pembunuh yang sangat cerdas. Mereka kehilangan pasangan mereka baru-baru ini, tetapi pasangan mereka tidak mati dalam keadaan wajar. Saya pikir itu adalah pembunuhan terencana. Ketika mereka mengetahui tentang perselingkuhan mereka, bahwa mereka ingin bercerai, mereka menjadi marah. Mereka bertemu dan berencana untuk membunuh mereka dalam suatu kecelakaan. Dia menyajikan surat cerai. Wasim bertanya kepada Nur apakah dia tahu tentang itu. Dia mengangguk. Dia bilang kau dan Zoya menyembunyikan ini dariku. Jika Yas tidak mati, aku akan membunuhnya sendiri. Pengacara penuntut terus menceritakan kejadian itu sesuai keinginannya. Mereka sudah terlalu dekat dan berselingkuh. Pengacara penuntut mengatakan saya akan melakukan pekerjaan saya jika saya menghadapi Anda di pengadilan. Dia meminta Mahi untuk datang ke kotak saksi. Dia dengan senang hati menurutinya. Dia bertanya padanya tentang hubungannya dengan Zoya. Mahi mengatakan Yas dan Zoya menikah selama 5 tahun, tetapi dia tidak pernah mencoba membuat hubungan dengan kami. Kami mengenalnya hanya setelah kematian Yas. Dia bertanya padanya tentang Zoya bekerja dengan Aditya di kantor yang sama. Apakah Anda pikir mereka berselingkuh? Mahi mengatakan mereka dulu bekerja di kantor yang sama. Zoya tinggal bersama kami di rumah kami. Kami awalnya tidak ragu, tetapi kemudian kami mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang muncul di antara mereka. Mereka menghabiskan banyak malam bersama, kadang di rumah dan kadang di kantor. Saya pernah melihat Aditya keluar dari kamar Zoya dini hari. Mereka biasa melakukan semuanya bersama. Aditya bahkan membawa tas belanjaannya. Mereka melewati batas ketika mereka sepakat untuk menikah satu sama lain untuk mendapatkan kontrak Virani. Bagaimana seseorang bisa mengatakan ya untuk menikah dengan orang lain ketika mereka baru saja kehilangan pasangannya? Zoya sangat sedih mendengarnya. Kenapa dia melakukan ini padaku ketika dia tahu yang sebenarnya? Aditya melihat Zoya menangis. Pengacara penuntut menunjukkan foto Aditya dan Zoya kepada hakim. Arjun bertanya kepada Aditya apakah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Mahi. Dia mengangguk. Pengadilan ditunda untuk istirahat makan siang. Zoya bertanya pada Aditya apa yang akan dia katakan. Dia menegaskan mereka tidak punya pilihan lain. Kita harus memberitahu di pengadilan bahwa Mahi melamarku. Aku berkata tidak padanya. Oleh karena itu dia melakukan semua ini untuk menjebak kita berdua. Zoya tidak ingin memfitnah martabat seorang gadis di pengadilan. Dia menyalahkanmu. Dia menghinamu dengan kata-katanya di pengadilan sekarang. Dia adalah orang yang menjebakmu dalam kasus ini. Zoya merasa tidak pantas untuk tidak menghormati seorang gadis di depan ibunya. Aditya bertanya padanya bagaimana dengan dia. Harsh berjalan masuk dan meminta Zoya untuk memberitahu di pengadilan bahwa Aditya mengatakan tidak kepada Mahi. Dan mengapa dia melakukan semua ini? Zoya menolak. Harsh meminta Zoya untuk memikirkannya dengan baik. Apa yang Anda sukai? Kebebasan Anda atau menjaga martabat orang lain tetap utuh?
Zoya menjawab bahwa dia tidak akan bisa melihat ibu mertuanya khawatir. Maduji berdiri tepat di luar pintu. Nur berjalan ke arah Mahi dengan marah dan mengeluarkan telepon dari tangannya. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Kenapa kalian datang dalam hidup kita? Tidak tahu kapan kakak saya melihat saudaramu. Mahi mengancam untuk mengirimnya ke balik jeruji. Tetapi Nur memperingatkannya bahwa jika itu terjadi dia pasti akan membawanya bersamanya. Arjun menarik Nur ke samping. Anda tidak dapat berperilaku seperti ini di sini. Ini adalah pengadilan. Dia mengatakan maaf Tuan Huda. Saya tidak berbakat seperti Anda. Bagaimanapun juga kebiasaanmu untuk berpura-pura. Dia berjalan pergi dengan gusar. Mahi terlihat marah. Aditya memegang tangan Zoya. Jika Anda tidak mempercayai saya maka Anda dapat menyewa pengacara lain. Dia memegang tangannya kembali. Anda mungkin tidak mempercayai diri sendiri tetapi saya paling mempercayai Anda. Mereka kembali ke dalam ruang sidang. Harsh bertanya pada Zoya apakah dia yakin apa yang akan dia lakukan. Aditya mengatakan kepadanya untuk membiarkannya. Dia sangat keras kepala. Proses pengadilan dilanjutkan. Maduji diminta untuk melangkah maju sekarang. Dia datang ke kotak saksi. Pengacara penuntut bertanya padanya apakah dia tahu sesuatu tentang perselingkuhan Yas dan Pooja. Dia menyangkal. Dia bertanya padanya ketika dia tahu tentang hubungan terlarang Zoya dan Aditya. Benarkah Zoya berselingkuh dengan seseorang saat dia masih tinggal bersama Anda? Maduji bilang aku hanya percaya mataku. Saya melihat Aditya dan Zoya membawa peras di sekitar api suci. Dia selanjutnya bertanya padanya. Apakah dia merasa Aditya dan Zoya membunuh Yas? Dia diam. Tetapi penuntut memaksanya untuk jujur. Dan mengatakan bahwa Zoya dan Aditya membunuh putranya. Dia menyangkal. Saya tidak pernah mendengar atau melihat sesuatu yang membuktikan bahwa Zoya terlibat dalam kematian putra saya. Mahi dan Rajvir tidak senang. Pengacara penuntut meminta Maduji untuk menjawab lagi. Dia bilang aku tidak tahu apa hubungan Aditya dan Zoya. Tetapi aku hanya tahu bahwa Zoya tidak terlibat dalam kematian putraku. Harsh mengatakan kita sering melihat bahwa mertua hanya berbicara buruk tentang menantunya. Tetapi tidak selalu. Kebenaran di atas segalanya bagi sebagian orang. Zoya tersenyum pada dirinya sendiri. Maduji mengambil tempat duduknya. Mahi dengan marah bertanya kepada ibunya tentang bagaimana dia menipunya. Maduji menjawab bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Masalah yang kita miliki dengan Zoya. Bahkan jika dia berselingkuh dengan Aditya saat ini, dia tidak bisa membunuh Yas. Cintanya jujur. Saya tidak bisa menjebaknya secara salah dalam kasus palsu dan membuatnya dihukum. Rajvir menerima sebuah amplop dan bertanya-tanya apa itu.